Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar lagi untuk mengukur kiprok Mio J, Sol JT, X-Red dan Pixen, juga untuk mengukur kiprok NMAX ya. Ini kiprok NMAX. Ini masih baru ya. Kita baru beli. Nah, kita akan ukur apakah benar ini masih bisa digunakan. Ini juga sebenarnya masih bisa digunakan, kecopotan dari motor ini masih bisa digunakan. Nah, terus kita gunakan multitester atau apometer yang analog ya, arahkan selektor ke 1 kilo. Nah, baru kita kalibrasi, kenolkan ya, kalibrasi. Kalau sudah ke 0 kita lakukan pengukuran. Sebelum pengukuran kita cek dulu untuk kiprok Mio J itu merah dari aki, putih dari spool, hitam masa, kuning ke lampu. Jadi kuning ini bukan dari spool ya. Untuk kiprok Mio J, X-Red, Pixen, Sol JT. Oke, kita ukur ya. Nah, arahkan selektor ke yang probe hitam, kita arahkan ke putih ya dari spool. Ini ke aki. Ini harus bergerak ya. Nah, bergerak artinya arus masuk dari spool menuju ke aki, tapi dibalik tidak bergerak. Nah, tidak bergerak ya. Lihat di multi tidak bergerak. Sedangkan yang kuning dan massa ini harus bergerak, dibolak-balik ya. Dibolak-balik bergerak, nah, bergerak, dibalik juga bergerak. Nah, terus bedanya dengan kiprok biasa ini kuning, merah dengan ini satu arah harus ada yang bergerak. Nah, bergerak kan ya, bergerak tapi dibalik tidak bergerak. Kita balik tidak bergerak. Nah, ini juga bergerak satu arah nih. Ya, ini dengan ini massa dengan merah ini dibalik harus bergerak. Nah, ya, dibalik bergerak, tidak bergerak ya. Jadi kesimpulannya untuk kiprok Mio J ini masih bagus, dan memang ini masih bagus ya, karena kita copot tadi motornya untuk melakukan pengukuran. Coba sekarang kita cek untuk kiprok NMAX ya. Kiprok NMAX, kalau kiprok NMAX itu seperti ini ya. Jadi merah ke aki, putih dari spool 2 ya, putih dari bawah dari spool 2 untuk mengisi aki, yang tengah kosong, yang sebelah kanannya hitam adalah massanya ya. Jadi merah, putih, kosong, tengah ya, hitam dan putih. Kita ukur ya untuk kiprok yang full web. Nah, ini kalau untuk yang full web ya, kita cek dibolak-balik ini harus bergerak. Contoh seperti ini ya, kan ini dari spool, ini merah kaki ya, bergerak ya, bergerak ya. Itu dari spool, sama dari spool, ini kan dari spool 2 ini bawah ya, bergerak. Dibalik juga bergerak ya, saya balik bergerak ini ya. Terus untuk putih dengan massa ini bergerak sedikit ya, putih dengan massa. Coba kita cek. Nah, putih dengan massa bergerak, dibalik juga bergerak. Nah, ya. Yang bergerak sedikit ya. Sama ya. Tuh, kita cek. Bergerak. Bergerak. Nah, terus merah dengan massa juga bergerak ya, tuh. Nah, bergerak. Nah, kalau ini kan kosong nih, yang tengah ya. Kalau yang tengah kemanapun tidak bergerak ya. Yang tengah ya, karena ini kosong tidak digunakan ya. Jadi kesimpulannya kalau kiprok NMAX atau kiprok full web ini dua arah itu kalau kita ukur itu bergerak ya. Meskipun ini kan harusnya masuk keluar, tapi ini bolak-balik ada ya. Ini dari putih ini ke aki ini. Kalau kiprok biasa kan hanya satu arah ya. Nah, ini bisa bolak-balik ada ya. Hitam dengan putih juga
tadi kita ukur ada semua, merah dengan hitam juga ada. Nah ini kiprok masih baru ini kiproknya ya, kiprok NMAX ini. Nah ternyata setelah kita ukur menggunakan multitester analog ya, ternyata kiprok ini memang masih bagus ya, dua-duanya masih bisa digunakan atau masih memang ini, kalau ini masih baru ini juga masih bisa digunakan. Nah mungkin itu saja ya untuk cara pengukuran kiprok Mio J, Soul GT, X-Red maupun Vixen yang ini ya. Sedangkan yang ini untuk NMAX ini masih bisa digunakan atau masih bagus setelah kita ukur menggunakan multitester analog ya. Kalau misalkan kita sebelum tadi pengukuran itu kita pahami dulu tadi jalur-jalurnya dulu ya, sebelum kita nanti akan melakukan pengukuran. Nah mungkin itu saja ya untuk cara pengukuran kiprok Mio J ataupun kiprok NMAX sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.